Kembali di Anju Sore pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi jadi sorotan. Asosiasi Pesantren atau Rabitoh Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI-NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan minyak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI-NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan minyak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, dan untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Selamat sore, Prof. Dadan, apa kabar? Sore, Mas Davi, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Prof. Pertama, saya ingin konfirmasi, Prof, terkait dugaan kandungan minyak babi pada produk food tray ini yang ramai di media sosial, dan informasinya juga Presiden memberikan perhatian soal ini, Prof. Seperti apa temuan BGN? Ya, tentu saja begini, food tray itu kan terbuat dari campuran mineral ya, salah satunya nikel. Dan minyak itu digunakan pada saat proses pencetakan atau stamping ya, ketika dia membentuk, dan minyak itu digunakan di dalam mesin, bukan pada food tray, tidak ada dalam campuran food tray-nya, jadi itu hanya digunakan pelumas ketika percetakan. Nah, setelah itu, setelah dicetak, kemudian dibentuk dan sebagainya, kemudian dihaluskan, baru kemudian dicelupkan, dibersihkan, sehingga food tray itu bisa lolos kualifikasi dan kemudian dipasarkan. Jadi dalam keadaan yang bersih, tidak ada minyak sama sekali. Itu proses secara umum. Oke, nah yang ditemukan informasinya dari China, langsung dari pabriknya dan lain sebagainya, ini sebenarnya fakta yang ditemukan BGN seperti apa, Pak? Apakah betul itu salah satu pabrik produsen food tray atau seperti apa? BGN belum pernah mengecek sampai ke Cina, tapi kemarin saya sudah minta kepada Pak Kepala Badan Penyelenggaraan Halal ya, jaminan halal itu untuk ke Cina. Jadi beliaulah yang berangkat ke Cina, karena memang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjamin produk halal itu bukan BGN, tapi BPJPH. Jadi Pak Haikal itu. Dan Pak Haikal kan sudah menyampaikan bahwa nanti ya untuk bisa meyakinkan semua pihak
semua food tray yang diimpor harus ada label halalnya. Dan BGN sendiri sekarang sedang berusaha untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Di dalam negeri pun sama, ketika mencetak food tray kan harus menggunakan minyak juga. Ya, dan kita bisa mengontrol kalau di pabrik-pabrik dalam negeri minyak yang digunakannya apa. Tapi minyak sendiri itu kan tidak menjadi bagian dari food tray, tetapi hanya digunakan pada saat stamping. Oke. Kalau yang tadi Anda katakan minyak bahannya minyak nabati begitu Pak ya. Nah, dari mana kemudian bahan-bahan ini didapatkan untuk program makan bergizi gratis Pak? Apakah memang sebagian ada yang impor, sebagian ada yang dari dalam negeri, atau seperti apa Pak? Ya, sekarang ini yang ada digunakan merupakan perpaduan antara produk dalam negeri dan impor. Kita BGN sendiri belum membeli satupun food tray secara resmi, secara badan ya, untuk digunakan dalam program makan bergizi, karena sejauh ini yang menyiapkan food tray adalah para mitra, bukan Badan Gizi Nasional. Oke, para mitra artinya mitra yang membangun gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi sekarang hari ini kan sudah ada 8.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG, dan itu artinya ada 8.343 mitra yang merupakan mitra Badan Gizi, dan mereka lah yang membeli food tray tersebut, bukan Badan Gizi. Oke, kemudian setelah isu ini mencuat Pak, ada imbauan apa yang memang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional kepada para mitra Pak? Apakah mungkin pengawasannya, kemudian laporan secara berkala juga dilakukan oleh mitra kepada BGN? Ya, gini, ada dua isu terkait dengan food tray. Yang pertama terkait bahan ya, ada 201, ada 304, dan itu kemudian terkait dengan aspek higienis, termasuk SNI-nya. Nah, itu BGN menyerahkan kepada lembaga atau instansi lain yang memang memiliki tugas pokok fungsi di bidang pengawasan untuk misalnya higienis. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH, ya, bukan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Oke, baik. Prof. Dadan, terkait bahan dan higienitas dari makan bergizi gratis ini, apa hasil investigasi dan temuan BGN terkait laporan mungkin masih ada keracunan di sebagian kecil wilayah dan lain sebagainya, Pak? Ya, ini penyebabnya macam-macam ya. Dulu yang pertama kali yang dilaporkan di Sukoharjo itu kan masalah teknis, betul-betul teknis, karena SPPG baru, kemudian kelengkapannya belum penuh, sehingga bahan yang datang itu harus diolah segera. Nah, ketika olahan sudah siap, ketika mau masak, itu gasnya habis, itu masalah teknis sekali. Sehingga bahan baku itu terlalu lama, tidak segera diproses, sehingga basi. Tapi itu kan terjadi pada bulan Januari, dan alhamdulillah di SPG tersebut sampai sekarang aman selanjutnya. Dan kemudian yang baru-baru ini ada yang baru 1-2 hari melaksanakan program, dan saking semangatnya ada yang langsung ingin mencapai 3.000 sampai 3.500. Dan kemudian kami syaratkan kepada mereka, kalau penerima manfaat sudah di list ada katakanlah 3.500, 20 sekolah, dari 20 sekolah, maka kami anjurkan agar memulai dengan jumlah bertahap, supaya mulai ada latihan dulu, karena terus terang meskipun mereka sudah melakukan simulasi, tetapi dalam pelaksanaannya ibu-ibu yang biasa masak 4 orang, 15 orang, belum tentu mampu mengolah makanan untuk sekian banyak dalam satu waktu. Jadi tetap butuh latihan, sehingga kami sarankan kepada yang baru-baru agar mulai dari yang jumlah kecil
setelah mereka terbiasa, maka kemudian bisa mencapai jumlah yang diinginkan. Kemudian ada juga kejadian seperti di Banggai ya, itu SPPG yang sebetulnya sudah 8 bulan berjalan dan sejauh ini selalu lancar. Dan sejauh ini juga menu yang dimakan yang sekarang menimbulkan iritasi atau alergi itu adalah menu yang sudah biasa mereka makan. Hanya saya dapat informasi bahwa baru saja terjadi pergantian supplier. Jadi penyedia bahan bakunya yang lama kemudian digantikan dengan yang baru karena ingin mengakomodir supplier lokal, tapi rupanya kan butuh waktu juga. Jadi pergantian yang seperti ini pun menjadi sesuatu yang baru juga bagi kita. Jadi kalau ingin memasak dengan jumlah besar, lakukanlah bertahap. Kalaupun ingin mengganti supplier, maka harusnya dilakukan juga bertahap. Jadi ketika terjadi pergantian supplier, rupanya supplier yang baru juga belum siap dengan kualitas yang baik, sehingga bahan baku yang dimakan itu, ikan tongkol itu bisa menimbulkan alergi pada beberapa pihak ya. Tidak semua, karena masakan itu kan di atas 3.000, tetapi yang kena kan hanya beberapa orang. Jadi beberapa orang sensitif, sebagian besar alhamdulillah aman. Oke, baik, terakhir Prof. Dadan, kami dapat informasi tadi juga Presiden informasinya sangat concern soal ini dan Anda sempat ditelepon, Prof. Apa ada pesan dari Presiden terkait hal ini, Prof, yang disampaikan kepada Anda? Ya, kebetulan tadi kan kita sedang acara besar ya, karena saya sedang punya acara bersama untuk percepatan pembangunan SPPG di daerah terpencil dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pak Tito Karnavian, dan juga Pak Menteri PU, Pak Dodi. Dan masing-masing waktu tadi itu sedang memberikan sambutan, tapi Pak Presiden menelepon, jadi saya terpaksa harus mengangkat telepon dulu, dan terutama terkait dengan isu kehalalan. Jadi Pak Presiden ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana atau di mana sebetulnya isu itu ada. Makanya saya jelaskan seperti yang saya jelaskan ke Mas Dapi dan pemirsa sekalian, bahwa minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Nah, setelah selesai dibentuk kan kemudian dibersihkan dengan air panas, disterilisasi, sehingga pada ompreng itu tidak mungkin ada minyak. Kalau ada minyak berarti kan tidak steril. Jadi saya jelaskan itu, dan Pak Presiden meminta agar saya bisa mengkomunikasikan itu, termasuk juga saya harus meluruskan terkait beberapa isu terkait dengan kejadian di Banggai. Saya diminta oleh Pak Seskap untuk meluruskan berita, sehingga saya jelaskan bahwa proses terjadinya adalah karena pergantian bahan baku, dan beberapa anak yang mengalami itu karena alergi. Ya. Baik. Ini penting sekali, dan informasinya agar terang benderang dipahami oleh masyarakat agar tidak mispersepsi, khususnya terkait food tray di program Makan Bergizi Gratis ini. Terima kasih banyak, Prof. Dadan Hindayana. Saya harus menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Haikal, karena beliau sangat responsif dan sudah menjelaskan bahwa semua SPPG yang sudah berjalan itu sudah dinyatakan halal oleh Pak BPJPH. Baik, barangkali nanti iNews juga akan mengundang Pak Haikal Hasan juga Prof. Dadan di program iNews Sore nanti kalau berkenan. Terima kasih Prof. Dadan Hindayana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Terima kasih. Satu keluarga kabur saat drone Israel menyerang sebuah sekolah di kawasan Tel Al-Hawa Barat, Kota Gaza. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.